pasukan, Rizik Syihab mengumpulkan massa ke Pemalang dengan membawa senjata tajam. Kehadiran Habib Rizik. Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Dia tetap datang dan membawa pasukan dengan senjata tajam. Ini sebenarnya indikasi bahwa memang mereka sedang test the water. Di Pemalang kemarin cukup rusuh loh Pak, bentrokan antara pembela ulama pribumi dengan pembela Habib-Habib Yaman. Bentrok. Ini terjadi di Pemalang dan mereka ingin ini terjadi di seluruh tanah air. Mereka ingin menjaga NKRI. Wajar kalau mereka marah. Dan ketika pribumi marah, kenapa orang Yaman ini nantang dengan membawa pasukan? Mereka membawa tameng dari pribumi juga gitu. Mereka ingin mengadu domba Pak Prabowo. Coba dengarkan video. PI itu membaca khususnya celurit panjang. Tuh. Itu sampai lihat langsung di lokasi ya. Ada langsung dari pihak FPI yang membawa celurit panjang. Langsung. Oke, misalkan lanjut. Megang celurit panjang yang kita sita, karena alhamdulillah berkah karomah daripada Wali Songo, ya kita dibaco alam kita memegang 3 parang daripada FPI. Itu panjang. Alhamdulillah. Artinya berarti kita berjuang murni. Sebentar, saya ulangi. 3 pedang, termasuk diantaranya parang, ini berhasil dipegang dan disita ketika itu disabetkan ya? Siap, betul. Masya Allah. Teman-teman yang masuk lewat itu ternyata sudah dihadang oleh lemparan batu itu dan mengena itu, dan kena ada beberapa LS yang kena mukanya itu dan itu dan kena baik parang maupun karena mereka membawa parang itu, membawa tongkat dan parang, kemudian batu yang memang sudah dipersiapkan oleh mereka, kata teman-teman yang masuk itu. Jadi tumpukan batu di lokasi pengajian itu ada di situ itu. Di lokasi pengajian itu ada tumpukan batu yang sudah numpuk begitu banyak untuk persiapan melempar itu. Dan itu yang kena lemparan adalah teman-teman dari personil PWRS itu. Kronisnya seperti itu. Jadi kami sama sekali tidak bersenjata. Kami hanya membawa tongkat itu saja, dan nyari itu. Jadi ada yang bambu, ada yang kalau dari rumah mereka membawa, ada yang membawa tongkat komando gitu. Kemudian ada yang membawa potokan penjalin gitu. Saya lihat seperti itu, dan sama sekali tidak satu pun yang membawa senjata tajam, karena memang dilarang oleh para komandan-komandan itu. Gue punya temen yang tadinya mukibin Khabib, sekarang sudah sadar. Dia bercerita, semua mukibin itu diwajibkan jihad medsos. Caranya sebisa mungkin posting dan bikin rusak nama Jokowi, Gibran, KDM, PWILS, dan semua yang mendukungnya. Sebut terus Termol, ini maksudnya Ternak Mulyono. Nah, itu ya. Sebut terus di mana-mana. Dukung yang menggugat ijazah Jokowi. Dan counter semua postingan-postingan yang mendukung mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Dan semoga siapapun yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi strategi adu domba, hoax, fitnah itu memang sudah mereka jalankan sejak dulu. Oleh siapa? Oleh para pembenci-pembenci pemerintah. Kalau kita mengacu pada ormas yang selama bertahun-tahun ini sangat membenci pemerintahan, tidak sejalan dengan pemerintahan, bahkan mereka berniat untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Siapa lagi kalau bukan Hizbut Tahrir, HTI, dan FPI. Dan salah satu kelicikan mereka itu membuat fitnah-fitnah di medsos. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka tiada lain selain memang ingin menghancurkan karakter bangsa Indonesia, masyarakat dan warganya itu mempunyai jiwa frontal terhadap negara. Dan yang paling miris sekali, fitnah, hoax
kabar-kabar yang memang sengaja mereka ciptakan itu dianggap sebuah jihad dan akan menjanjikan surga. Ini kan ngeri nih kawan. Surga dibangun dengan hoax, fitnah, dan adu domba. Ini ngeri ketika bangsa ini sudah kalah dengan perilaku-perilaku mereka. Karena memang mereka itu punya keyakinan bahwa fitnah yang mereka lakukan, kabar-kabar hoax yang mereka lancarkan untuk membudayakan kebencian masyarakat, kebencian warga Indonesia terhadap pemerintahnya. Ini ngeri. Dan bagaimana kalau bangsa Indonesia ini terus-terusan dicekoki dengan adanya kabar hoax, kabar fitnah, kabar yang memang sengaja mereka ciptakan untuk memancing kebencian masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Maka lambat laun pemerintah ini akan menjadi chaos. Dalam video ini ya, DJ Anak Jenderal kembali membongkar tentang tujuan-tujuan mereka buat fitnah dan hoax tersebut ya. Dan siapa kelompok-kelompok yang biasa memainkan ini. Kita dengarkan. Saya kasih contoh, isu ijazah Bapak Jokowi ini tujuannya bukan mencari kebenaran, apakah benar ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, bukan itu. Dan saya berani bertanggung jawab atas ucapan saya ini. Tujuan mereka adalah melengkapi skenario besar terhadap bangsa ini. Apa sih skenario besar yang sudah mereka susun ini? Dari beberapa skenario yang mereka buat, ini sebenarnya tujuannya satu, teman-teman. Ijazah Pak Jokowi, kemudian isu ijazah Pak Jokowi, kemudian isu pemakzulan Mas Gibran, kemudian isu pagar laut, 4 pulau di Sumut, kemudian isu Raja Ampat, isu Indonesia gelap, isu kabur aja dulu, isu SMK, isu hutang banyak, isu matahari kembar, dan isu-isu yang lain. Menurut saya, isu-isu ini memang sengaja diciptakan untuk mematik kemarahan kaum pembenci. Mereka terus menyulut kemarahan-kemarahan itu. Jadi kaum pembenci ini semakin benci terhadap Pak Jokowi, benci terhadap Mas Gibran, benci terhadap Pak Jokowi, benci terhadap pemerintahan, benci terhadap kepolisian, benci terhadap lembaga-lembaga, benci terhadap MK, dan lain sebagainya. Kebencian-kebencian ini memang sengaja mereka pelihara. Mereka senang dengan adanya perkumpulan kaum pembenci ini, mereka senang. Karena kaum pembenci ini bisa dijadikan martir-martir, bisa dijadikan pasukan untuk membuat kerusuhan di tanah air. Mereka mulai lagi menghembuskan kasus KM 50. 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM 50 tahun 50. Coba bayangkan, bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM 50 itu untuk dihapus. CCTV dihapus, dengan keras di rest area KM 50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM 50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu, siapa itu? Imran, Fadil Inventor bertanggung jawab itu. Tujuannya apa? Untuk memancing kemarahan mantan-mantan anggota FPI HTI. Karena Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain, harus banget. Dan Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi antar langkah, kelihatan memang dia punya lebih banyak. Ya saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya memperhatikan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri, itu puluhan sampai ribuan triliun. 2029 kemungkinan presidennya Cina atau Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota-wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena harapan terakhir 2039, total Indonesia harus jadi provinsi. Makanya mereka itu terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magic di Indonesia memang pada tingkatan. Dia benar-benar bayar. Semacam beragam itu kayak apa mati dibelain betul seperti itu. Saya sebenarnya datang dari jam 9-an, saya putar-putar. Saya coba lewat belakang di Palang juga. Jadi saya kalau memungkinkan kalau saya bisa motong jebol dari belakang, saya kasih kabar gitu kan. Ternyata memang persiapannya seperti yang kita lihat. Saya minta maaf tidak dari semalam, baru saya sudah tadi juga sudah dekat Bunda Mary pesan ke saya, jangan turun sendirian. Kalau turun sendirian mungkin diajak mobil sama Jokowi. Saya sebenarnya malu di sini ada satu kabilah yang sangat berani ya, ada itu videonya Ustadz yang paling berani ya. Semoga saya dapat saya selalu. Mereka ingin membangunkan pasukan-pasukan yang selama ini tidur. Pasukan mereka ini tidur ketika FPI dibubarkan, HTI dibubarkan. Tidur pasukan mereka, tiarap, tidak berani nongol. Wadah mereka sudah dibubarkan. Jadi mereka khawatir tidak ada lagi yang melindungi mereka dari hukum. Jadi mereka tiarap. Tapi mereka masih ada. Walaupun banyak juga yang sudah tersadarkan untuk kembali mencintai NKRI, sangat banyak. Di kasus ijazah ini, mereka berhasil menciptakan sebuah kondisi kemarahan dari kaum pembenci, statement-statement kaum pembenci, dan dukungan-dukungan kaum pembenci terhadap mereka yang mereka lampiaskan di status-status di medsos.
Mereka berhasil menanamkan di otak kaum pembenci ini untuk semakin membenci Pak Jokowi. Bahwa kalian itu benar loh membenci Pak Jokowi. Lalu dia nggak punya ijazah, ijazahnya palsu. Selama ini kalian menuduh Pak Jokowi bohong, memang benar bohong. Dia membohongi kita semua karena membuat ijazah palsu. Ini yang terus-menerus mereka hembuskan. Dan mereka berhasil mematrikan mindset pembenci seperti itu. Kemarin ketika saya mengupload Bapak Jokowi menghadiri wisuda, komentar-komentar negatif sangat banyak. Pak Jokowi nggak pakai baju biru. Pak Jokowi itu sebenarnya cuma tamu undangan. Tamu undangan belum tentu dia lulusan UGM. Ini adalah settingan. Kok ada reuni dadakan? Itu yang baju-baju biru orang bayaran yang biasa datang ke rumah Pak Jokowi yang dibayar 50.000. Wajah-wajah yang pakai baju biru itu kok seperti office boy bayaran. Kok tampangnya tampang bukan orang lulusan UGM, kere dan sebagainya. Emang dasar tukang ngibul, duitnya nggak berseri, mudah saja membuat reuni dadakan. PCS berhasil membuat pendukungnya untuk lebih agresif menuduh Pak Jokowi, agresif membuat komentar-komentar negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam menegakkan kebenaran. Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa beliau benar-benar lulusan UGM. Tapi kubu Roy Panci sukses meyakinkan pendukungnya untuk terus berkomentar negatif terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam meluruskan fitnah ini. Bahkan sekarang serangannya bukan hanya ke Pak Jokowi loh, serangannya juga ditujukan kepada orang-orang yang membela Pak Jokowi, seperti saya dan teman-teman yang lain. Kalau saya tidak peduli, silakan saja saya diserang. Yang penting fitnah ini berhenti. Saya melihat bahwa fitnah ini tidak akan berhenti karena ini settingan. Mereka tidak akan berhenti sampai cita-cita mereka itu terlaksana, yaitu membuat negara kita chaos sehingga pemerintahan Prabowo Gibran terganggu dan akhirnya negara kita kacau balau, berhenti berjalan. Ini yang mereka mau. Kalau negara sudah berhenti, maka mereka akan berusaha menguasai dari segala lini. Dan ini berbahaya. Menurut saya, kalau Pak Prabowo diam saja terhadap settingan ini, artinya Bapak Prabowo tidak peka. Ini sangat berbahaya Pak Prabowo. Ini akan mengganggu negara kita, mengganggu program-program Bapak. Kami pendukung Bapak Jokowi tidak akan tinggal diam terhadap ini. Dan kami saat ini sudah diancam oleh mereka. Ancaman datang dari kiri kanan. Kami menyerahkan jiwa raga kami untuk membantu Pak Jokowi. Sementara pemerintah sebagai tujuan utama mereka untuk menggoyangkan pemerintah diam saja. Kami punya kekuatan apa selain kekuatan di udara dalam bernarasi? Kekuatan kami adalah pendukung-pendukung loyalis Pak Jokowi. Itu kekuatan kami. Kalau pemerintah ini kan kekuatannya banyak. Harusnya pemerintah bisa mendeteksi itu dan menghentikan isu ini secepatnya supaya tidak melebar kemana-mana. Mereka ini semakin kurang ajar Pak. Tuduhannya semakin melebar kemana-mana. Semakin kurang ajar sebab mereka tidak diapa-apakan. Mereka dibiarkan bersuara dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Kalau pendukung Pak Jokowi mungkin tidak terpengaruh. Tapi orang-orang yang mau bertobat, yang dulunya pengacau di NKRI, yang suka ikut demo-demo, mau bertobat, itu akan kembali terusik pikirannya. Karena mereka memantik kemarahan ini dengan teriakan-teriakan. Coba Bapak bayangkan, isu ijazah ini kan sebenarnya isu remeh-temeh, tapi kenapa bisa membangkitkan kemarahan purnawirawan? Presiden Prabowo, saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini tempat cantik. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita, dikriminalisasi ini. Bapak akan bertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Sampai mengancam-ngancam pendukung Pak Jokowi akan dicari sampai ke lubang semut. Kenapa menimbulkan kemarahan GAM yang membela Sunarko gara-gara Sunarko diledek-ledek kumisnya? Kenapa isu ini bisa menyebabkan Rizik Syihab mengumpulkan massa ke Pemalang dengan membawa senjata tajam? Semangat Pak, semangat. Iya semangat berjuang.
pada hari ini tanggal 23 hari Rabu 2025 kita melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka melakukan serangan menggunakan senjata tajam, berupa parang, pentungan, dan lemparan-lemparan batu. Sedangkan kami yang hadir hanya menggunakan tangan kosong, beberapa pentungan, itu bambu, bukan senjata tajam. Dan kami sempat terdesak dan akhirnya alhamdulillah kami bisa memukul mundur FPI. Dan setelah itu ketika FPI terpukul mundur, datanglah rombongan BRIMOB untuk menghalangi rombongan FPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada pembiara, karena ada support. Ini adalah bagian dari skenario. Ketika pembenci mulai marah, tersulut emosinya, mereka memantau di medsos. Kok kayaknya semakin banyak yang berkomentar negatif. Lalu mereka membuat testimoni di Pemalang. Mereka adakan acara Habib Rizik di Pemalang. Ternyata di Pemalang banyak orang yang tidak suka terhadap kehadiran Habib Rizik. Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Dia tetap datang dan membawa pasukan dengan senjata tajam. Ini sebenarnya indikasi bahwa memang mereka sedang test the water. Di Pemalang kemarin cukup rusuh loh Pak. Bentrokan antara pembela ulama pribumi dengan pembela Habib-Habib Yaman. Bentrok. Ini terjadi di Pemalang. Dan mereka ingin ini terjadi di seluruh tanah air. Bayangkan kalau ini terjadi di seluruh tanah air bagaimana jadinya? Letusan-letusan ini memang yang mereka inginkan. Dan harusnya sudah menjadi perhatian pemerintah. Tapi kok saya lihat kayaknya anteng-anteng aja ini. Jadi kegelisahan saya ini saya tuangkan di dalam video saya ini. Supaya teman-teman waspada. Mereka akan terus membangkitkan emosi. Mereka ingin jaga NKRI. Supaya mereka mau menjadikan martir-martir yang memerangi saudaranya sendiri. Orang Yaman lagi menantang dengan membawa pasukan. Mereka membawa tameng, mau memerangi saudaranya sendiri. Juga pasukan pembela mereka yang mengadu domba Pak. Jelas. Mereka memang tidak suka dengan kebenaran orang Yaman saat ini. Mohon didengarkan. Saudaraku pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.